Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 75, di mana saat itu Kyoyan datang untuk membantu Wu Hao dan mengalahkan lembah api iblis. Di tempat lain, ketua lembah api iblis melihat satu token tetua hancur dan dia mengetahui bahwa tetua keempat telah mati. Saat itu, Kyoyan bersama Kyo Yikian dan Jian mulai menyamar dan berjalan menuju kota Black Emperor. Melihat Jian yang sangat bersemangat, Kyoyan memperingatkan Jian untuk tidak berperilaku sembarangan setelah memasuki kota. Di pintu gerbang banyak orang mengantri untuk memasuki kota. Dan Kyoyan juga sedang berjalan menuju gerbang kota. Para bandit yang berkumpul di luar gerbang merasa senang setelah melihat ada wanita cantik yang berjalan menuju kota. Wanita itu adalah Kyo Yikian. Mereka berjalan mendekat dan berencana menangkap Kyo Yikian untuk diberikan kepada ketua mereka. Mendengar itu Jian marah, tapi Kyoyan mengajak mereka untuk pergi menghindari para bandit itu. Tentu saja melihat itu orang-orang merasa kalau Kyoyan adalah pengecut. Tapi tiba-tiba saja Kyoyan melepaskan api surgawinya ke arah para bandit itu dan membuat mereka semua terlempar sekaligus. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut melihatnya. Kyoyan akhirnya sampai di gerbang istana, tapi mereka ditahan oleh para penjaga. Penjaga berkata bahwa gerbang itu dikhususkan untuk Master Dao Huang. Jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka harus mengantri di gerbang yang lain, di mana di sana banyak orang sedang mengantri. Kyoyan berkata bahwa tuan penjaga belum mencapai tingkat Dao Huang bintang 5. Bagaimana dia bisa mengetahui orang yang datang adalah Master Dao Huang atau bukan? Penjaga lain berbisik dan membuat tuan penjaga menjadi lebih sopan dan bertanya tentang identitas Kyoyan. Kyoyan berkata bahwa namanya adalah Yan Kyo dan dia hanya seorang pengelana. Tuan penjaga mengetahui bahwa Kyoyan akan mengikuti pelelangan dan dia pasti master yang hebat. Tuan penjaga kemudian memberikan plat perintah kepada Kyoyan sehingga dia nanti akan mendapat tempat tinggal di dalam kota. Tuan penjaga memperingatkan Kyoyan bahwa para bandit tadi berasal dari geng rasi serigala dan mereka memiliki pengaruh di kota. Dia berharap Kyoyan untuk berhati-hati. Setelah itu Kyoyan pergi memasuki kota dan di belakang tuan penjaga berencana menguji kekuatan Kyoyan dengan menggunakan geng rasi serigala. Di dalam kota, Kyoyan langsung pergi ke balai obat dan dia mencari 8 bahan obat. Melihat daftar obat yang diberikan oleh Kyoyan, tentu saja penjaga toko mengetahui bahwa Kyoyan adalah seorang alkemis. Penjaga berkata bahwa 5 bahan obat pertama sangat mahal, totalnya sekitar 2 juta koin emas, sedangkan 3 bahan yang lain itu sangat langka dan membutuhkan persyaratan khusus untuk membelinya. Mendengar itu Kyoyan kemudian bertanya tentang apa persyaratannya dan tuan penjaga berkata bahwa untuk menukar ginseng ribuan roh, rumput lembah roh iblis dan buah tulang giok harus ditukar dengan pil tingkat 5. Mendengar itu Kyoyan tidak bermasalah dan bersedia menukar pil tingkat 5 dengan 3 bahan obat itu. Penjaga toko kemudian mengeluarkan 3 bahan obat itu dan menyerahkannya kepada Kyoyan. Tapi tiba-tiba saja muncul seseorang yang berkata bahwa dia ingin ketiga bahan obat itu. Ternyata dia adalah tetua Qi yang dihormati.
Pemilik toko obat keluar dan berkata bahwa suatu kehormatan bahwa Tetua Qi bersedia datang ke toko mereka dan dia meminta Tetua Qi untuk mengatakan bahan apa saja yang dia inginkan. 药材而来，想必你们失望吧？1000药方不会让老夫失。齐老能光顾灯辉，齐老您看中闭店，真是让闭店蓬荜。您尽管说，只是按 Tapi sesuai aturan, jika ada banyak orang yang menginginkannya maka mereka harus diadu. Siapa yang bisa memberikan pil kualitas yang lebih tinggi, dia akan menang. Tetua Qi berkata bahwa dia adalah Qishan dan membutuhkan ketiga bahan itu untuk membuat pil. Dia meminta Qiuyan untuk memberikan kepadanya. 这位朋友，老魔灵谷草玉骨果炼制夫岐山正需要千灵这丹药，还请朋友能够割爱。别人要什么，这老头也要，可真是巧了。你要什么？你是跟屁虫吗？ Qiuyan berkata bahwa dia juga sangat membutuhkan tiga bahan obat itu, jadi dia tidak bisa memberikannya. Qishan menjadi marah dan melihat itu pemilik toko berbisik pada Qiuyan untuk tidak menyinggung alkemis nomor 1 di sekte Black Emperor. 现在的年轻这位先生，人真是不懂规矩啊！ 皇宗的首席炼药师，为啥为了药材而得罪一名值啊？ Qiuyan berkata bahwa ketiga bahan itu sangat penting untuknya, jadi dia tidak peduli pada siapapun. Qishan menjadi marah dan dengan cepat ingin mengambil ketiga bahan itu, tapi Qiuyan menangkap tangannya. 否则对你可没什么。可惜我在下说过，这些药材今日绝不会出手。 Pemilik toko berusaha melerai dengan berkata bahwa siapa yang bisa memberikan pil kualitas lebih tinggi, dia akan menang. Qishan setuju dan dia menyerahkan pil tingkat 5, pil roh bertarung. Tuan penjaga memeriksa pil itu dan berkata bahwa itu memang pil tingkat 5. 五品丹药，至于其效，想必诸位都知道。的确是斗灵丹。我还没有拿出丹药。 Saat Qishan merasa sudah menang, Qiuyan juga mengeluarkan pil tingkat 5, pil roh bertarung. Saat penjaga toko memeriksanya, dia terkejut bahwa pil roh bertarung Qiuyan memiliki kualitas tinggi, dan pil Qiuyan lebih unggul dari pil milik Tetua Qi. 我的也是斗灵丹。这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，不可能，高乃老夫手见。 这小子怎么可能拿得出斗灵丹？ Tetua Qi marah dan tidak percaya pil buatannya lebih buruk dari buatan seorang bocah. Tuan penjaga berkata bahwa penilaiannya tidak mungkin salah dan Qiuyan berhak mendapat 3 bahan obat. Melihat itu Qishan marah dan menyerang Qiuyan, tapi aura Qiuyan mendorong mereka semua dan membuat Qishan terkejut bahwa Qiuyan adalah seorang dohuang. Qishan langsung meminta maaf kepada Qiuyan karena telah berani menyerangnya. Tetua Qi kemudian pergi dari sana dengan perasaan penuh dendam pada Qiuyan. Pemilik toko meminta Qiuyan untuk berhati-hati karena Qishan adalah orang yang picik. 老夫眼弱，放开情绪不稳，都对。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，之处还请多多包涵。就可以为所欲为。这里可是黑皇城，走着瞧。 Setelah itu Qiuyan kemudian bertanya kepada pemilik toko tentang cairan transformasi body. Tuan penjaga berkata bahwa cairan transformasi body adalah benda ajaib yang dikeluarkan oleh jantung body. Jika mengkonsumsi cairan itu bisa menumbuhkan tubuh dan memperbaiki kondisi fisik. Sementara jantung body terbentuk oleh pohon body kuno selama ribuan tahun. Jika jantung body dimakan oleh manusia, maka bisa perlahan menggantikan jantung manusia, sehingga bisa memperkuat jantung dan memelihara jiwa. Jantung body adalah jantung dari Buddha. Orang yang mengambil jantung body haruslah orang baik dan suci yang bersedia membuat makhluk bahagia. 众生离苦得乐，求取菩提心之人，必是仁义之士。 Qiuyan bertanya apakah tuan penjaga tahu di mana pohon body berada. Tuan penjaga berkata bahwa dia tidak tahu, tapi dia tahu keberadaan dari cairan transformasi body. Setelah mengetahui keberadaan cairan itu, Qiuyan kemudian pergi dari sana dan bersiap ikut pelelangan karena cairan itu akan dilelang di sana. Cairan itu akan dia gunakan kepada Qiu Yiqian untuk mengendalikan tubuh racun miliknya. 我需要闭关炼制姐妹丹药，要它化作什么？我当主方便到时行驾，自然会办到。承诺过会帮你控制恶难毒体。 Mengetahui niat tulus Qiuyan, Qiu Yiqian merasa senang. Qiu Yiqian berkata bahwa kebaikan Qiuyan akan selalu dia ingat dan suatu saat akan dia balas, bahkan dengan nyawanya sendiri. Mereka kemudian pergi ke pavilion Black Emperor untuk mencari tempat tinggal.
进入黑黄阁之后，言萧先生自会有人引导你去住所之处，请。 Tanpa disangka di pavilion, Qiaoyan bertemu dengan Han Peng yang telah hidup kembali. Saat berpapasan, Qiaoyan merasa mengenali auranya dan begitu juga dengan Han Peng. Qiao Yiqian juga merasa bahwa pria berjubah abu-abu itu sangatlah aneh. 怎么给我一种熟悉的感觉？ 走在最后的那个灰袍人。 Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.